Hai, selamat hari Senin. Kembali lagi di Osva Headspace. Everything about your caps. Dan kemarin kita udah bahas tentang sejarah topi Rusia, topi tentara Rusia, dan topi-topi tentara yang pada zaman dulu ya. Kita juga udah ngebahas tentang bucket hat. Terus banyak sih sebenarnya bucket hat yang udah kita bahas. Ada yang tentang OOTD dan ada juga yang buat yang belum nonton konten kita yang kemarin dan kemarin sebelumnya, bisa langsung aja di sini nih, ini ada rekomendasi konten dari kita. Jadi tolong ditonton juga, karena semakin banyak view dan semakin banyak subscribe, maka akan semakin banyak uang buat kita. Enggak, deng. Kita tujuannya emang buat ngasih konten aja seputar topi dan mungkin secara topi, dan mungkin besok-besok kita bakalan review topi-topi, mungkin dari dead cap, terus flat cap kayak gini, atau mungkin bucket hat, atau bini-bini lokal gitu. Mungkin besok akan kita review. Jadi, oh ya, buat teman-teman juga yang sekiranya mau kita bahas apa gitu, terus mau kita review apa gitu, bisa juga nulis di kolom komentar, "Bang, tolong review ini dong. Kak, tolong review ini dong." Bisa banget, nanti kita coba cari materinya. Kita coba cari, emang kalau ada barangnya kita coba cari. Jadi kalian langsung komen aja, nanti kita bakalan yang bahas. Oke? Nah, aku mau ngingetin lagi buat kalian yang baru saja menonton channel ini atau emang udah penonton setia Osva, gokil. Aku nggak bosan-bosannya ngingetin buat kalian yang lagi nyari topi, topi apapun itu. Kita punya banyak banget koleksi topi, mulai dari bunny hat atau bucket hat yang buat di hutan-hutan gitu, kita ada. Mulai dari merek Columbia lah atau apalah dan sebagainya, kita punya banyak. Terus topi-topi MLB, topi-topi NBA, New Era dan sebagainya kita punya. Ada banyak juga. Langsung aja ke toko kita yang ada di Taman Kuliner Condong Catur, Jakarta. Namanya Osva Headspace. Itu ada di daerah dekat-dekat belakang gitu. Nah, buat teman-teman yang ada di luar kota atau emang lagi membatasi diri buat keluar rumah gitu ya, bisa aja langsung ke Tokopedia kita di @osvaheadspace atau di Instagram kita @osvaheadspace. Langsung aja bisa dipilih di situ, langsung DM, langsung check out, langsung transfer aja. Bisa lewat GoSend atau bisa lewat paket biasa. Oh, aku juga mau ingetin buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin udah tahu, mungkin teman-teman bosan mendengar ini, tapi kita juga punya barang di Pop Hall Market yang ada di Jalan Poncowinata nomor 98 Yogyakarta. Nggak cuma topi yang ada di sana, kalian bisa nemuin kaos-kaos lucu, ada kaos-kaos polo yang bukan kaos polo sih, tapi namanya kaos polo karena ya kayak sabun lah, kayak odol lah. Walaupun namanya Ciptaden, tetap aja dinamain odol kan. Langsung aja kita ke kontennya. Hari ini kita mau membahas sedikit tentang Inggris. Bukan secara keseluruhan, tapi secara kecil aja, cuma kecil. Jadi, hari ini kita mau membahas suatu hal yang ikonik dari Inggris. Bukan Manchester United, bukan juga Chelsea Football Club, bukan juga Leicester City, tapi kita mau membahas tentang Buckingham Palace. Terus apa hubungannya Buckingham Palace sama topi? Jadi, di Buckingham Palace, kalau kalian pernah ke Inggris, ya, kalau kalian pernah ke Inggris berarti kalian keren. Karena kalian sudah menjelajahi dunia sedikit demi sedikit, ya kan? Terus kalau kalian belum, kita mau membawa kalian menuju sebuah virtual trip ya, ke Inggris. Jadi, di Buckingham Palace itu kan ada tentara-tentara tuh yang jadi kayak bukan satpam. Kalau satpam mah di sini ya, kalau di sana namanya penjaga. Jadi penjaga di sana itu kan, kalau kalian sering lihat, kalau aku sih referensinya ke filmnya Mr. Bean ya. Jadi film Mr. Bean itu ada tentara-tentara di sana tuh pakai topi-topi yang tinggi gitu, topi-topi tinggi kayak topinya Tretan Muslim. Wah, bukan, topi tinggi gitu, terus ada bulunya dan warnanya hitam. Kenapa sih sebenarnya mereka itu memakai topi yang seperti itu? Padahal kan sebenarnya topi itu kan tidak dinamis ya, tidak aerodinamis karena bentuknya seperti pucuan nuklir. Jadi ternyata tentara kerajaan Inggris yang menjaga Ratu Elizabeth II di istananya biasa menggunakan seragam khusus yang sangat unik dengan topi tinggi dari kulit beruang. Banyak banget ternyata uangnya ya, karena dia beruang. Money. Ternyata penggunaan topi tinggi ini ada sejarahnya dan tetap digunakan hingga masa kini.
Jadi kita mau tahu sebenarnya kenapa sih tentara-tentara itu masih aja pakai itu, padahal sudah dibuktikan bahwa itu tidak dinamis dan tidak, ya menurutku sih nggak keren, tapi kita coba lihat. Seragam yang kini digunakan oleh tentara kerajaan Inggris itu dirancang sejak tahun 1800-an. Nah, saat itu sedang terjadi perang dengan Prancis dan seragam tersebut digunakan untuk mengintimidasi lawannya. Kenapa? Karena mungkin warnanya merah. Merah itu artinya berani, seperti merah putih, berani dan suci. Kan merahnya kan berani. Mungkin terinspirasi dari situ. Williams, seorang komentator kerajaan yang berbasis di London, mengatakan bahwa ide awal membuat seragam itu agar prajurit kerajaan terlihat lebih tinggi dan untuk menakutkan musuh. Jadi mungkin ini terinspirasi dari film Gods Must Be Crazy ya. Ketika dia dikejar sama hyena, terus si Niksau ya. Niksau dia pakai tongkat di atasnya gini. Jadi aku lebih tinggi gitu. Enggak, canda. Mereka digunakan untuk melawan Prancis pada perang Napoleon, bahkan pengawal kekaisaran Napoleon juga memakainya. Oh, jadi Napoleon ini sepertinya mengadaptasi tulisannya dari Sun Tzu ya, yang The Art of War. Jadi gunakan kekuatan musuh sebagai kekuatanmu juga. Jadi dia menggunakan yang sama, taktik yang sama dengan menggunakan topi yang lebih tinggi juga seperti apa yang dilakukan oleh kerajaan Inggris. Jadi biar sama-sama kelihatan lebih tinggi gitu. Jadi ini kayaknya Titan lawan Titan gitu. Attack on Titans. Shingeki no Kyojin. Iya benar, Attack on Titan. Topi tersebut terbuat dari bulu beruang hitam Kanada atau Ursus americanus yang diburu setiap tahun untuk mengontrol jumlahnya. Jadi ini bukan sembarangan ya, tapi memang ini tuh terstruktur, terjadwal, sistematis dan masif. Mereka nggak sembarangan untuk menembakin ada beruang hitam, tembak nggak gitu. Tapi memang benar-benar terencana dan berusaha untuk mengimbangkan populasinya gitu loh. Topi tersebut setinggi 46 cm. Awalnya ide memakai topi tinggi membuat para tentara tidak nyaman. Tuh kan, udah dibilang apa? Nggak nyaman. Apapun yang nggak nyaman itu sebenarnya dipaksakan. Kayak tentara ini, gading 46 cm berarti lumayan tinggi juga ya untuk kayak penggaris. Saat ini, hiasan kepala menambahkan sedikit kemegahan pada seragam Angkatan Darat Inggris ketika tentaranya sedang melakukan tugas seremonial, seperti pergantian penjaga di Istana Buckingham atau parade tahunan untuk ulang tahun resmi Ratu. Kalau kalian ke Inggris, ini katanya kalau kalian ke Buckingham Palace, itu usahakan ambil jadwal yang bertepatan dengan pergantian penjaga karena itu katanya atraksi yang menarik atau gimana nggak tahu. Kendati begitu, tentara kerajaan ini tetap menggunakan seragam biasa ketika mendapat tugas di Angkatan Darat Inggris. Mereka bekerja secara bergilir. Ketika mereka mendapatkan tugas militer, maka seragamnya standar Angkatan Darat biasa. Oh, jadi mungkin ada kayak shift-shiftan gitu ya teman-teman. Jadi mereka tuh sebenarnya Angkatan Darat juga, maksudnya nggak notabene kayak di sini tuh kayak nggak 24/7 ada di situ, tapi mungkin mereka bisa digilir untuk menjadi oke, kamu tugas di sini dulu, jadi yang ini diganti di situ gitu mungkin ya. Fitzwilliams mengatakan bahwa sedangkan seragam merah yang digunakan tentara kerajaan itu memiliki desas-desus lama bahwa Inggris memilih merah tua karena menyamarkan noda darah yang buruk untuk moral dan tidak sedap dipandang. Oke. Ini logis banget ya teman-teman, karena kalau ketika dalam perang terus ketembak gitu kan, terus kita bisa memiliki efek moral bahwa temanku tembak, terus ada moral yang turun dan lain sebagainya gitu. Jadi ini adalah sebuah taktik yang bagus dari Fitzwilliams bahwa ini bisa menyamarkan noda darah. Jadi good job Britain, 2 points for Britain. Tapi pendapat itu sangat tidak masuk akal, kata Fitzwilliams, sedangkan sebaliknya, ketika semuanya bermuara pada alasan untuk berhemat. Alasan tentara Inggris secara tradisional memakai warna merah tersendiri karena itu pewarna termurah dan paling banyak tersedia, kata Fitzwilliams. Jadi sebenarnya mungkin itu adalah alasan bagi politisi pada zaman itu untuk ini bagus kok, ini bisa menyamarkan warna merah darah, tapi sebenarnya kira-kira itu murah gitu. Jadi kurangi 1 poin untuk Britain. Oke, itu tadi ya. Jadi akhirnya muncul beberapa fakta menarik ya teman-teman, bahwa Queen's Guard atau penjaga Istana Buckingham di London ini
itu mereka tuh ternyata nggak boleh tersenyum. Kasian sekali hidupnya. Mereka akan dihukum jika ketahuan tersenyum. Jika kamu menemukan para Queen's Guard di London, mereka tidak akan menyapa dan tersenyum kepadamu. Mereka akan terus memasang muka datar walaupun orang lain menyuruh mereka tersenyum. Hal ini terjadi karena mereka akan didenda sebesar 200 pound sterling. Wow! Atau sekitar 3,8 juta rupiah. Jika ketahuan tersenyum maupun tertawa, mereka pun memiliki kedisiplinan yang tinggi sehingga tidak terdistraksi oleh orang lain. Jadi, tentara-tentara yang ada di sini itu emang benar-benar keren banget. Mereka punya dedikasi tinggi, mereka punya semangat juangnya tinggi. Jadi another 1 point for Britain. Jadi sementara masih 2 poin. Nah, kita kembali ke bahan dasarnya dari topi itu, yaitu yang bearskin atau kulit beruang. Itu sebenarnya itu menjadi perdebatan dari banyak pihak yang meskipun begitu, Angkatan Darat dari Inggris itu tetap membeli antara 50 sampai 100 topi per tahun dengan harga masing-masing sekitar 900 US dollar. Jadi mereka itu, aku nggak tahu nih ya, ternyata ini tuh terkontrol apa enggak. Ya walaupun terkontrol atau enggak, tapi kan tetap beruang dan lain sebagainya itu kan tetap makhluk yang hitungannya endangered species ya, atau spesialis yang terancam punah gitu. Jadi aku nggak tahu sebenarnya kayak gimana, tapi kalau emang mereka memaksakan untuk tetap membeli topi itu walaupun itu sudah sudah memasuki spesies yang hampir punah, it's not a good thing. Ada satu fakta lagi menariknya, topi ini itu dikaitkan di dagu, bukan di dagu, tapi di bawah bibir prajurit. Jadi kalau dagu kan di sini, tapi ternyata itu dikaitin di sini. Hal ini dilakukan untuk melindungi leher prajurit agar tidak patah saat topi terkena tembakan dari musuh. Jadi topi ini tuh kayaknya berat ya teman-teman. Kayaknya berat gitu loh, bukan topi yang fluffy pada umumnya gitu kan. Tapi ini tuh kayaknya topinya berat deh. Jadi kayak dalamnya tuh ada kayak strukturnya gitu, ada kayak cetakannya gitu. Jadi emang sengaja dikaitin di sini biar kalau kena tembakan gitu kan, dia nggak kena gitu loh. Paham nggak sih? Ada salah satu hal yang menarik lagi ya dari Queen's Guard dan juga topi mereka yang tinggi ini. Tapi tadi kan aku udah bilang kalau tentara Inggris yang menjaga Buckingham Palace ini kan mereka selalu diam dan fokus gitu loh. Tapi kalian jangan sekali-sekali mendekat ke mereka karena mereka kan tiba-tiba teriak kan kalian kaget kan. Jika seseorang mengganggu, mereka akan berteriak make way for the Queen's Guard, yang diartikan beri jalan untuk penjaga ratu. Jadi mereka tuh sebenarnya VIP juga kayaknya teman-teman ya. Jadi mereka ibaratnya kalau di sini tuh mereka kayak pas pampres. Jadi mereka bisa bisa punya penilaian untuk seseorang yang dianggap menjadi ancaman atau bisa dianggap sebagai orang yang menjadi pengganggu. Jadi mereka bisa melakukan aksi mulai dari perempuan dan mungkin bisa dilumpuhkan menggunakan senjata juga atau gimana, aku juga nggak tahu SOP-nya kayak gimana. Tapi itu tadi adalah fun facts mengenai topi tentara Inggris yang tinggi dan juga fun fact tambahan tentang tentara-tentaranya Inggris yang menjaga Buckingham Palace itu yang disebut dengan Queen's Guard. Jadi terima kasih udah nonton konten Osva hari ini. Kita lagi banyak banget ya konten tentang sejarah ya, tapi ya mungkin besok-besok kita akan switch sedikit ke zaman sekarang gitu. Jadi kalian kalau mau kita bahas konten apa gitu dan lain sebagainya, kalian bisa banget nulis di kolom komentar. Terus juga kalian kalau punya masukan buat kita bisa banget langsung nulis di kolom komentar aja, kayak bang adain podcast sama ini dong, atau adain ngobrol sama ini dong. Kalau kalian punya bukan suhu topi ya, apa hitungannya, kayak orang panutan yang topinya keren-keren gitu, bisa banget minta ke kita untuk dibahas di sini. Oke? Aku juga mau ngingetin lagi buat kalian teman-teman yang mau lagi nyari topi atau topinya udah lama terus pengen beli topi baru lagi. Buat yang area Jogja dan sekitarnya bisa langsung ke Osva Hate Space yang ada di Taman Kuliner Condong Catur Yogyakarta, atau bisa juga lewat online di Instagram kita @osvahatespace dan juga di Tokopedia kita @osvahatespace. Dan buat teman-teman yang ada di daerah selatan dan tengah dan sekitarnya, terutama di kota Jogja ya, bisa langsung aja ke Jalan Poncowinata nomor 98 Yogyakarta, yaitu nama tokonya Pop Hall Market. Kita punya barang konsignment juga di sana. Jadi kalian bisa pilih bebas, bisa gosen juga,
bisa lewat paket biasa juga. Kalau emang kalian pengen ditotok sama paket, gitu, langsung bisa aja. Jadi sekali lagi ya teman-teman, aku ingetin buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa kalau kalian punya ide konten apa yang semisal belum dibahas di sini, kalian bisa lewat kolom komentar langsung ketik aja, Bang tolong bahas ini dong, atau teman-teman dari Outside Space tolong bahas ini dong bareng sama ini, atau bahas ini dong. Kita terbuka banget. Sekali lagi don't forget to like, share, and subscribe, dan jangan lupa tungguin terus kontennya Outside Space setiap hari Senin. Don't ever hate on Mondays, dan jangan lupa stay hydrated. Ya, bener. Jangan lupa minum air putih terus karena itu bisa mendukung kesehatan. See you. Jadi itu aja sih. See you on the next content. I'll see you soon around. Dadah.